Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh Aristoteles terhadap perkembangan matematika. Adapun anggota kelompok 5 mata kuliah Sejarah dan Filsafat kelas B yaitu yang pertama Adinda Bintang Santri dengan NPM 21130210024, yang kedua saya sendiri Eka Asista Fitri dengan NPM 21130210022, dan yang terakhir ada Salsabila Fitria Madani dengan NPM 21130210056. Berikut adalah pembahasan materi tentang pengaruh Aristoteles terhadap perkembangan matematika. Yang pertama yaitu biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalkidis, Tracia, Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang ahli fisika kenamaan dan dia juga merupakan tabib pribadi Raja Amintas II dari Makedonia, kakek Alexander Agung. Namun ayahnya meninggal saat Aristoteles berusia 15 tahun. Karenanya Aristoteles diasuh oleh pamannya yaitu Proxenus, saudara ayahnya. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Di bawah asuhan Plato, ia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bumi bulat. Pembuktian yang dilakukan dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Selain memperdalam ilmu filsafat saat menjadi murid Plato, Aristoteles memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang di luar akademik. Pelajaran matematika yang didapatnya di akademik diperdalam olehnya kepada guru-guru astronomi yang terkenal, yaitu Eudoxos dan Kallippos. Bahkan, ia juga memperdalam retorika. Dengan demikian, Aristoteles memperoleh pengetahuan yang cukup luas. Kecerdasan yang dimilikinya juga mempermudah Aristoteles menguasai sampai ke dalam hampir semua ilmu di masanya. Selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran Aristoteles. Aristoteles memiliki pemikiran yang berbeda dengan gurunya yaitu Plato. Ia berpendapat bahwa kebaikan itu diperoleh dengan jalan alam, pembiasaan, dan pembukaan akal. Sumber pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan inderawi yang didapat lewat pengalaman. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bisa didapatkan oleh panca indera manusia yang nyata, bukan melalui penerangan. Oleh karena itu, jika manusia tidak memiliki pengalaman dan segala bentuknya, ia tidak akan mengetahui realitas apapun. Pendapat Aristoteles ini menjadi akar lahirnya empirisme. Pandangan Aristoteles yang bersifat empiris ini kemudian juga menghasilkan suatu prinsip, yaitu bahwa segala kejadian yang ada di alam merupakan hasil dari suatu sebab dan akibat. Selanjutnya, menurut Aristoteles ada 4 macam sebab yang harus dipahami untuk mengartikan sebuah kejadian. Keempat sebab itu adalah: yang pertama, sebab efisien, merupakan sumber kejadian. Sebab efisien adalah faktor yang menjalankan kejadian, misalnya tukang kayu yang membuat sebuah kursi. Yang kedua yaitu sebab final, yaitu tujuan yang menjadi arah seluruh kejadian. Misalnya, kursi dibuat agar orang dapat duduk di atasnya. Selanjutnya yaitu sebab material, yaitu bahan yang darinya suatu benda dibuat. Misalnya, kursi dibuat dari kayu. Dan yang terakhir yaitu sebab formal, yaitu bentuk yang menyusun bahan. Misalnya, bentuk kursi ditambahkan pada kayu sehingga kayu tersebut menjadi sebuah kursi. Filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama ada logika, di mana prinsip logika ini sesungguhnya berangkat dari metode deduktif yang merupakan kelanjutan dari metode induktif dalam bangunan epistemologi Aristoteles. Salah satu kaidah logika Aristoteles yang paling terkenal adalah rumus silogisme yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan konklusi menurut Handi Wijoyo 1980. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu induksi dan deduksi. Di mana induksi adalah penyimpulan dari hal-hal yang khusus yang ditangkap oleh indera menjadi sesuatu yang sifatnya umum atau universal. Metode induksi inilah yang dikembangkan oleh Aristoteles guna mendapatkan pengetahuan. Pada perkembangannya, paham empiris Aristoteles tidak hanya menggunakan metode induksi saja, akan tetapi juga menggunakan metode deduksi, yaitu suatu penalaran silogistik yang berasal atau berangkat dari pemikiran umum menuju sesuatu yang khusus.
Metode deduksi inilah yang dinamakan dengan silogisme. Metode silogisme ini merupakan perpanjangan dari penemuan keilmuan yang premis mayornya diambil dari penalaran induksi melalui pengamatan indrawi terhadap realitas yang ada. Yang kedua, filosofi teoretika. Yang pertama ada fisika. Aristoteles ini beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Yang B, ada metafisika, yaitu berpusat pada persoalan bentuk, di mana bentuk ini dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia ide Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan ide dan kenyataan lahir, Aristoteles ini beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda, di mana benda dan bentuk itu tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir ada matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggahan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis, di mana Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. 3. Filosofi praktika. A. Etika dan ekonomi. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas. Tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan, manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya. Memiliki nafsu yang bermacam-macam, salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat. Yang B itu ada politika. Aristoteles mengklarifikasi sistem-sistem politik seperti di bawah ini. Yang pertama ada monarki atau kerajaan, diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Yang kedua, aristokrasi, diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki atau memperkaya sekelompok orang saja. Yang ketiga ada politi, di mana diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja dapat menjadi demokrasi. 3. Pengaruh penemuan Aristoteles terhadap matematika. Imamul Mutahidah tahun 2015 menyebutkan manusia yang pertama kali membakukan proses penalaran atau logika adalah Aristoteles. Menurut Mario Natiello dalam Mutahidah tahun 2015, logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika. Aristoteles juga mewariskan buku kepada murid-muridnya, di mana buku tersebut berjumlah 6 buah, yang oleh murid-muridnya dinamai dengan to orgonon yang berarti alat. Baiklah, buku yang diwariskan Aristoteles kepada muridnya yang pertama yaitu ada kategori, menguraikan tentang pengertian-pengertian. Yang kedua, the interpretation, itu membahas keputusan-keputusan. Yang ketiga, analitika prioria, membahas silogisme. Yang keempat, analitika posteriora, membahas pembuktian-pembuktian. Yang kelima, topika, berisikan cara berargumentasi atau cara berdebat. Yang keenam, the sophistic elensis, yaitu membicarakan kesesatan dan kekeliruan berpikir. Sebagai perkembangan atas penemuannya, Aristoteles juga merumuskan beberapa landasan pokok penalaran, di antaranya merumuskan hukum dasar dalam logika. Hukum dasar sendiri berarti kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran. John Stark menyebutnya dengan postulat universal penalaran, yang mana Aristoteles merumuskan 3 buah dari 4 postulat tersebut. Adapun ketiga postulat tersebut adalah yang pertama, principium identitas, yang berarti hukum kesamaan, merupakan kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Yang dimaksudkan adalah jika sesuatu itu dianggap P, maka P identik dengan P, atau P adalah P. Dapat pula dikatakan jika P maka P, dan akan tetap P. Yang kedua, principium contradiction, yang berarti hukum kontradiksi, adalah kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Yang dimaksudkan adalah suatu kemustahilan, ada suatu hal yang bersamaan saling bertentangan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P. Sir William Hamilton menyebutnya hukum ini sebagai hukum tanpa pertentangan, karena
Kaidah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu yang pada waktu yang sama saling bertentangan. Yang ketiga, yaitu Principium Exclusi Terti, yang berarti hukum penyisihan jalan tengah, adalah kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu pastilah P atau bukan P, dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Baiklah, yang selanjutnya, sesuatu keberadaan dapat menjadi subjek atau predikat dalam suatu proposisi logika. Menurut Aristoteles sendiri, terdapat 10 kategori, yakni yang pertama, ousia. Apakah substansinya? Jawabannya berupa jenis substansi tersebut. Yang kedua, poson. Berapa? Jawabannya berupa angka. Yang ketiga, yaitu poion. Bagaimana mutunya? Jawabannya berupa sifat. Yang keempat, prosti. Hubungannya? Jawabannya berupa keterhubungan. Yang kelima, pou. Di mana? Jawabannya berupa tempat. Yang keenam, pot, kapan? Jawabannya berupa waktu. Yang selanjutnya, polein, apa aksi atau tindakannya? Jawabannya berupa aktivitas. Yang selanjutnya, pasein, bersemangat atau pasif? Jawabannya berupa kepasifan. Yang selanjutnya, keistai, bagaimana posisinya? Jawabannya berupa posisi substansi. Yang terakhir, ehein, bagaimana kondisinya? Jawabannya berupa kondisi substansi. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.